Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 284, soal nomor 17, 18, dan 19. Disimak ya deh ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 17. Dadu hitam dan putih digelindingkan secara bersama-sama 36 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah titik-titik-titik. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Untuk nomor 17 ini boleh kita catat di sini dilemparkan atau digelindingkan bersama-sama sebanyak 36 kali. Berarti ini NP itu banyaknya percobaan ya, sebanyak 36. Nah, sekarang untuk menentukan mata dadu berjumlah 6 itu ada berapa banyak, ini harus kita buat tabelnya dulu deh. Cara bikin tabelnya simpel aja, kayak gini boleh. Nah, ini yang dadu pertama, ini yang dadu kedua. Anggap aja gitu. Dadu pertama tentu saja memiliki 6 sisi ya. Sisi yang bermata 1, bermata 2, bermata 3, 4, 5, dan 6. Nah, gitu. Kemudian dadu kedua juga punya 6 sisi ya. Yaitu kalau dikasih angka ya 1 sampai 6. Paham kan ya maksudnya ya? Nah, terus ini kita kombinasikan ya dek ya. 1 dengan 1. Berarti kita tulis 1, 1. Ini bukan 11 loh ya. Tapi maksudnya mata dadu yang pertama itu muncul angka 1. Mata dadu yang kedua juga muncul angka 1. Jadi 1, 1. Terus ini mata dadu yang pertama muncul angka 1. Mata dadu yang kedua muncul angka 2. Berarti 1, 2. Nah gitu. Terus ya 1, 3 kayak gitu kan. Lagi 1, 4. 1, 5. Bisa melanjutkan sendiri 1, 6. Kalau bisa boleh dicoba ya. Videonya Kak Sari di pause dulu, terus nanti di play lagi dicocokin. Nah, sekarang di sini dadu yang pertama munculnya mata 2. Dadu yang kedua munculnya mata 1. Jadinya 2, 1. 2, 2 dan seterusnya. 2, 3. 2, 4. 2, 5. Terus 2, 6. Nah gini. Lanjut lagi. Ini 3, 1. Mudah ya. 3, 2. 3, 3. 3, 4. 3, 5. 3, 6. Oke. Lagi 4, 1. 4, 2. 4, 3. 4, 4. 4, 5. Dan 4, 6. Oke. 5, 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5, 5. 5, 6. Terakhir 6, 1. 6, 2. 6, 3. 6, 4. 6, 5. Dan 6, 6. Baik, nah udah seperti ini ya. Ini kalau di total semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 ya, 36. Ini adalah ruang sampel dari 2 buah dadu ya dek ya. Ada 36 titik sampelnya. Nah sekarang yang diminta adalah frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6. Berarti yang harus kita cari hanya yang berjumlah 6. Maksudnya kayak gimana? Berjumlah 6 itu misalnya yang ini nih dek. 1, 5. 1, 5 ini kalau dijumlahkan hasilnya 6 ya. Nah gitu. Cari lagi yang kalau dijumlah hasilnya 6. Mana? Ini 2, 4. 2 ditambah 4 kan 6. Betul ya? Mana lagi? Ini dek 3, 3. Terus 4, 2. Nah, satu lagi 5, 1. 5, 1 kalau dijumlah hasilnya juga 6. Nah, gitu. Udah dihitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Padahal seluruhnya tadi ada berapa? Kita udah hitung ya. Ruang sampelnya tadi semuanya ada 36 ya. Nah, berarti ini yang berjumlah 5, yang berjumlah 6 itu ada 5 dari keseluruhannya 36. Nah, itu untuk menulis apa? Untuk menulis ini deh, peluang jumlah 6.
Maksudnya peluang dua buah dadu tadi berjumlah 6. Sama dengan berapa? Ini kan ada 5. Berarti 5 per seluruhnya berapa tadi? 36. Nih, jadi peluang dua mata dadu tadi berjumlah 6 adalah 5 per 36. Nah, ini yang perlu. Kita perlu data peluangnya ini dan perlu data banyak percobaannya ini. Untuk apa? Untuk menghitung frekuensi harapan. Karena frekuensi harapan itu rumusnya kayak gini. Frekuensi harapan suatu kejadian A, rumusnya adalah peluang A dikali dengan banyaknya percobaan. N besar ini adalah banyaknya percobaan. Kalau kita banyaknya percobaan itu yang NP ini. Jadi boleh dimodifikasi kayak gini. Frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan peluang A dikali dengan banyaknya percobaan. Sama ya. Nah, sekarang kita masukkan. Ini A-nya diganti apa? A-nya diganti dengan berjumlah 6. Jadi penulisannya kayak gini. FH dalam kurung jumlah 6 ya. Berarti rumusnya apa? Kalau FHA rumusnya peluang A. Berarti kalau FH jumlah 6 rumusnya adalah peluang jumlah 6 gitu. Peluang jumlah 6 dikali apa? Dikali NP-nya atau banyak percobaannya. Oke, sama dengan peluang jumlah 6 mana? Ini ya, nih peluang jumlah 6 yang kita tentukan tadi, yaitu 5 per 36 dikali NP-nya yang mana? NP-nya yang ini, banyaknya percobaan tadi ya, sebanyak 36 kali. Yang ini tadi. Nah, ya. Jadi NP-nya adalah 36. Ya udah, masukkan ke sini 36. Tinggal dihitung 5 per 36 kali 36, cara gampangnya 36 bagi aja 36. 36 bagi 36 adalah 1. Terus 5 kali 1 berapa? Ya 5 ya. Nah, terus kalau frekuensi harapan itu satuannya adalah kali. Gini ya. Jadi terjawab untuk soal nomor 17 ini. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah 5 kali. Selesai. Oke? Bisa diikutin ya penjelasannya Kak Sari. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Oke, nomor 18 kita baca. Jika dua dadu berbeda warna dilempar bersamaan, dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah titik-titik-titik. Nah, ini caranya gimana? Caranya sama. Ini kan dadunya ada 2. Meskipun berbeda warna ya, misalnya biru sama merah gitu. Tetapi setiap dadunya memiliki 6 sisi. Jadi kita buat tabel kayak soal nomor 17 tadi deh, yang kayak gini tuh. Nih, dadu yang pertama 1 sampai 6, dadu yang kedua 1 sampai 6, terus ini semua ditulis persis kayak gini ya. Nah, untuk itu Kak Sari tulis sendiri aja ya, nggak usah ditunjukin di video, bisa ya Dek ya, biar cepet durasinya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini dia Dek, Kak Sari udah buat ya. Ini dadu yang pertama, atau kalau mau kamu ganti pakai warna juga boleh. Misalnya dadu pertama warna merah, dadu kedua warna biru. Dikasih keterangan gitu boleh ya, karena tadi kan ceritanya dadunya itu berbeda warna. Boleh banget. Nah, gini. Biar agak berbeda dengan soal nomor 7 tadi. Nih, merah sama biru. Ya, ini maksudnya dadu warna merah ya 1 sampai 6 ini ya. Kemudian dadu warna biru angka-angkanya juga 1 sampai 6. Sama, ini ditulis semuanya ya kombinasinya. Jadinya seluruhnya ada 36 ya titik sampelnya. Oke. Udah, sekarang yang harus kita cari apa? Dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3. Jadi dicari dua-duanya, yang jumlahnya 10, yang jumlahnya 3. Oke, coba kita cari. Yang jumlahnya 10, kalau di baris ini sih nggak ada ya. Nah, tetapi ada yang jumlahnya 3. Ini yang jumlahnya 3. Kak Sari kotakin ya. 1 kalau ditambah 2 kan hasilnya 3.
Oke. Nah, sekarang di baris yang kedua, yang sebelah sini ada nggak yang jumlahnya 10 atau yang jumlahnya 3? Nggak ada ya. Misalnya yang 2 sama 6 ini, 2 tambah 6 itu hanya 8. Nggak ada lagi ya. 2 tambah 5 ini 7. Nggak ada tuh yang jumlahnya 10 atau 3. Lagi, lanjut baris berikutnya yang jumlahnya 10 atau 3. Nggak ada juga. Baris yang sini yang jumlahnya 10 atau 3 ada nggak? Ada. Nih, 4, 6. 4 ditambah 6 ini hasilnya adalah 10. Oke, kita kotakin. Pokoknya kalau ketemu yang jumlahnya 10 atau 3, kotakin aja. Berikutnya, baris yang di sini ada nggak yang jumlahnya 10 atau 3? Ada ya, yang ini ya dek ya, 5, 5. Nah, 5 kalau ditambah 5 kan hasilnya 10. Lagi, baris yang paling bawah adakah? Ada. 6, 4. 6 kalau ditambah 4 hasilnya juga 10. Loh, ada satu lagi nih yang di sini nih, 21. 21 ini kalau dijumlah hasilnya 3 dong ya. Itu. Alhamdulillah nggak kelewat. Kalau kelewat bisa salah hasilnya nanti ya. Oke, kita cek sekali lagi. Sudah semuakah yang jumlahnya 10 atau 3? Sudah ya. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti kita tulis kayak gini. Karena yang ditanya bukan frekuensi harapan atau bukan peluangnya, barangkali ini yang ditanya ada berapa, hanya kayak gitu ya. Ada berapa dadu yang muncul yang jumlahnya itu 10 atau 3. Ya udah kita jawab aja, ada 5. Kalau mau disebutkan boleh, menyebutkannya kayak gini deh, yaitu buka dulu kurung kerawal, buka kurung biasa. Nah, kita sebutkan satu persatu. 1, 2 itu nulisnya gini, 1,2 tutup kurung, koma lagi ya, buka kurung lagi boleh. Sekarang yang ini 2 dan 1 ya, nulisnya 2,1 tutup kurung, koma lagi. Dilanjutkan ke sini, berapa koma berapa? Yang ini ya 4,6, nanti 5,5 dan satunya lagi 6,4. Kita sebutkan 4,6 tutup kurung, koma, buka kurung, 5,5 tutup kurung, koma, terakhir 6,4 tutup kurung. Nah, paling akhir kurung kurawal, titik. Sudah. Barangkali soal nomor 18 itu yang diminta hanya menyebutkan aja dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3 itu ada berapa. Sudah kita jawab ada 5. Dan sekalian kita sebutkan titik sampelnya ya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, itu dia untuk menjawab soal nomor 18 versinya Kak Sari. Karena ini pertanyaannya jelas bukan frekuensi harapan seperti nomor 17 dan juga bukan ditanyakan peluangnya ya. Jadi hanya kita sebutkan aja. Sip, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19. 3 uang logam berbeda warna dilempar secara bersamaan sebanyak 64 kali. Frekuensi harapan munculnya satu sisi gambar dan 2 sisi angka adalah titik-titik-titik. Oke, kalau nomor 19 ini yang ditanya jelas ya frekuensi harapan. Berarti ini nanti cara menjawabnya mirip seperti soal nomor 17. Nah, sekarang kita teliti dulu. Di sini dilempar secara bersamaannya sebanyak 64 kali. Berarti 64 kali ini apanya, Dek? 64 kali ini adalah banyak percobaannya. Catat dulu. Nomor 19 ya. Banyak percobaan itu N dalam kurung P. Nah, berapa? 64 ya. Karena di sini dilempar bersama-samanya sebanyak 64 kali. Terus sekarang untuk menghitung frekuensi harapan munculnya satu sisi gambar dan 2 sisi angka, berarti kita harus tahu peluang munculnya satu sisi gambar dan 2 sisi angka ya. Nah, caranya gimana menghitung peluangnya? Caranya, karena ini uang logamnya ada 3, berarti kita bisa pakai tabel seperti yang kita gunakan di nomor 17 dan 18 tadi, atau kita juga bisa gunakan satu lagi, ini namanya diagram pohon. Nih Kak Sari catatkan ya, diagram pohon. Oke, jadi biar tahu berbagai cara ya untuk menentukan peluang itu, bisa menggunakan tabel kayak tadi, bisa juga menggunakan diagram pohon. Nah, nomor 19 ini Kak Sari akan pakai diagram pohon.
Untuk uang logam itu kan kalian tahu ya, anggap aja ini uang logam nih. Uang logam ini memiliki dua sisi. Yang pertama sisi angka atau sisi gambar. Ya, Kak Sari tunjukkan nih uang logamnya ada di dekat Kak Sari. Ini dia, Dek. Nah, ini lihat ya. Ini yang dimaksud dengan sisi angka itu yang ada angkanya nih. Angka 500 ini maksudnya adalah sisi angka. Nah, satu lagi sisi belakangnya ini yang nggak ada angka 500-nya ini, dia biasa disebut dengan sisi gambar ya. Gambar burung Garuda. Jadi, satu uang logam kayak gini memiliki dua sisi. Selalu kayak gitu, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, makanya untuk menentukan diagram pohonnya, kita buat dulu. Ini adalah uang logam yang pertama. Ada sisi angka dan sisi gambar. Kemudian sisi angka ini dikombinasikan dengan logam atau uang logam yang kedua. Nah, uang logam yang kedua nanti punya dua sisi juga kan ya, yaitu angka dan gambar. Nah, bagian sininya diisi aja dengan angka lagi, Dek. Nah, gini loh. Cara buat pohon faktor yang gampang itu kayak gitu. Nah, sekarang bagian sisi gambar. Sisi gambar ini kita kombinasikan dengan logam yang kedua tadi juga. Nah, logam yang kedua tentu saja sama, punya dua buah sisi, yaitu angka dan gambar. Tulis dulu angka sama gambar. Nah, bagian sininya diisi dengan ngikutin huruf yang di sini. Gambar, ya ini juga gambar. Oke, jadi ini logamnya sudah berapa? Uang logamnya sudah 2. Nah, ini logam yang pertama, ini kombinasi logam yang kedua. Sekarang karena uang logamnya ada 3, kita bikin lagi kayak gini. Nah, ya. Oke. Nah, terus logam yang ketiga pasti juga punya dua sisi ya, yaitu sisi angka dan gambar. Ya, sisi angka dan gambar, sisi angka dan gambar, sisi angka dan gambar, kayak gitu. Nah, bagian kosongnya sini diisi apa? Diisi ngikutin yang ini tadi, Dek, angka-angka. Ya udah, kita tulis angka-angka. Terus angka-angka lagi kan, ini kan masih ya cabang pohonnya ya. Tuh, berarti ini juga angka-angka. Nah, gitu. Sekarang yang ini kan ngikutin yang dari sini nih cabangnya, berarti angka gambar. Oke. Ini juga sama ya, angka gambar. Oke. Nah, sekarang yang ini tuh nyambungnya ke sini loh ya. Nah, ini cabangnya adalah dari gambar angka. Kita tulis gambar angka lagi. Ini sama, gambar angka. Nah, terakhir yang ini cabangnya dari sini ya. Oke, gambar-gambar. Ini juga gambar-gambar. Udah, ini pasti benar diagram pohonnya seperti ini. Jadi ini adalah kombinasi dengan logam yang ketiga ya, uang logam yang ketiga. Menghasilkan berapa banyak titik sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sampelnya. Keseluruhannya ini dinamakan ruang sampel. Oke, nah terus dari 8 titik sampel ini kita carinya yang apa? Kita carinya yang satu sisi gambarnya dan 2 sisi angkanya. Berarti dengan kata lain satu sisi gambar itu G saja, 2 sisi angka itu berarti angkanya 2. Nah gini, cari yang GAA. Dibolak-balik boleh, misalnya jadinya AAG boleh, atau misalnya jadinya GA apalagi ya, gini AGA misalnya ya, apalagi pokoknya cari yang G-nya hanya 1 dan A-nya ada 2. Di mana nyarinya? Di sini tadi. Nah, di antara ini tadi kita cari yang G-nya hanya 1, A-nya ada 2. Mana aja? Ini nih, AAG itu G-nya 1, A-nya 2. Berarti ini kita pilih. Udah ketemu 1. Ada lagi nggak? Ada. Ini AGA ya. AGA ini G-nya ada 1, A-nya juga ada 2. Oke, kita ambil. Mana lagi? Ini nih. AGG, hati-hati. AGG itu A-nya yang 1, G-nya yang 2. Padahal kan kita maunya G-nya yang 1, berarti jangan yang AGG. Nah, kalau GAA ini boleh ya, G-nya 1, A-nya 2. Kan maunya selalu gitu ya pada soal ya. G-nya itu 1 ya, satu sisi gambar berarti G-nya 1 dan A-nya adalah 2 ya, 2 sisi angka. A-nya harus 2. Dibolak-balik gak masalah.
Cari lagi, pokoknya yang G-nya 1, A-nya 2. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Udah, berarti hanya ada berapa? Hanya ada 3. Kalau gitu peluangnya berapa? Ya 3 per berapa? Seluruhnya tadi kan 8, berarti peluangnya adalah 3 per 8. Nulisnya gimana Kak? Kayak gini, peluang satu sisi gambar, dua sisi angka sama dengan 3 per 8 gitu ya. Nah, dua data inilah yang kita perlukan untuk menghitung frekuensi harapan. Dari tadi kan soal nomor 19 ini nanyain tentang frekuensi harapan ya. Jadi kita butuh dua data ini. Oke, butuh NP sama butuh P-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Gini menulisnya. Frekuensi harapan dalam kurung, ikutin ini dek. Ini sesuai dengan soal ya. Satu sisi gambar, dua sisi angka. Oke, karena sama dengannya nggak mungkin cukup ke samping, kita bikin sama dengannya ke bawah. Nih, sama dengan peluang satu sisi gambar, dua sisi angka kali NP gitu. Rumusnya kan selalu kayak gitu. Peluang A dikali dengan banyak percobaannya. Karena ini kita ngomongin tentang satu sisi gambar dan dua sisi angka, berarti ya peluang satu sisi gambar, dua sisi angka dikali NP. NP itu adalah banyak percobaannya. Nah, berarti sama dengan berapa kali berapa? Peluangnya yang mana? Yang ini tadi, 3 per 8 dikali NP-nya berapa? NP-nya ini tuh 64. Tulis. Nah, gini. Sama dengan ngitungnya 3 per 8 kali 64 itu biar gampang. 64 kita bagi aja dengan 8. 64 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Taruh di sini. Sekarang 3 kali 8. 3 kali 8 adalah 24. Satuannya, kalau frekuensi harapan itu satuannya adalah kali. Sudah selesai. Jadi frekuensi harapan munculnya satu sisi gambar, dua sisi angka dari 64 kali percobaan adalah sebanyak 24 kali. Ya, kita jawab di sini. 24 kali. Alhamdulillah selesai. Gimana? Bisa dipahami nggak penjelasannya Kak Sari ya? 22 menit lebih loh ini Kak Sari ngejelasinnya, padahal hanya 3 soal. Kan tujuannya memang bukan hanya mengerjakan soalnya aja terus dapat jawaban. Udah, kan nggak gitu ya tujuannya ya. Tujuannya supaya sekalian paham. Jadi nanti kalau ketemu soal-soal tipe kayak gini bisa ngerjainnya dengan sempurna. Kan gitu. Oke, tapi Kak Sari tetap membuka peluang ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh di kolom komentar aja. Nanti Kak Sari bantu jawab. Mana sih yang bikin kamu bingung ya? Silahkan. Nah, untuk yang mau tanya-tanya lebih intens lagi, kita bisa tanya jawab di dalam grup aja ya, Dek ya. Cara gabungnya, chat ke nomor ini. 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, Dek, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.